Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas soal UTS, ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi lanjutan ekonomi syariah semester 2. Nah, yang pertama itu kita akan diminta materi tentang siklus akuntansi. Jadi yang diminta itu ada jurnal umum, buku besar, ini neraca saldo, laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Di mana ini bergerak di bidang perusahaan jasa oleh Kawanua Golf and Driving Range Incorporation yang pemiliknya adalah Michael Sumpah. Nah, langsung saja kita akan bahas ini transaksi yang terjadi selama bulan Maret. Jadi yang diminta pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum yang pertama itu ini. Maret tanggal 1, Michael menginvestasikan uang tunai sebesar $60.000 sebagai modal awal. Jadi yang dicatat, ketika Michael memberikan modal awalnya untuk mendirikan sebuah perusahaan, berarti yang diterima adalah ini, uang tunai. Jadi uang tunai itu bertambah. Berarti kas sebesar $60.000 dan akun kreditnya, jadi yang sisi debitnya kas, di kreditnya itu adalah modal. Modal sebesar $60.000. Next itu dia selanjutnya ada yang Maret 3. Itu membeli tanah golf seharga $38.000 secara tunai. Harga tersebut terdiri dari tanah $10.000, gedung $22.000 dan peralatan $60.000. Ini diminta buat satu jurnal. Jadi keseluruhan ini dibayar tunai. Yang pertama adalah akun yang didebit adalah tanah sebesar $10.000. Lalu ada ini gedung $22.000. Lalu ada peralatan sebesar $6.000. Ini tanah, gedung, dan peralatan itu dicatat di sisi debit. Lalu akun perbandingannya adalah karena dibayar secara tunai, jadi kas yang berkurang. Sebesar $38.000. Jurnal selanjutnya yaitu tanggal 5. Mengiklankan pembukaan driving range dan lapangan golf mini dengan biaya iklan sebesar $1.600 secara tunai. Yaitu dicatat sebagai beban iklan sebesar $1.600. Akun perkiraan tandingannya, sisi kreditnya adalah karena dia bilang secara tunai, berarti yang berkurang adalah kas sebesar $1.600. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret itu membayar tunai sebesar $1.480 untuk polis asuransi 1 tahun. Jadi akunnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar $1.480 karena dia bilang dibayar secara tunai, maka yang berkurang adalah kas. Transaksi ke-10 itu membeli peralatan golf seharga $2.500 dari Yol Company, dibayar dalam 30
hari. Berarti ini dia hutang. Nah, yang sisi debitnya adalah ini peralatan sebesar 2.500 karena dia hutang, dia akan bayar nanti dalam 30 hari, berarti muncul hutang. Hutangnya sebesar 2.500. Selanjutnya, pada tanggal 18 menerima pendapatan fee dari Golf sebesar 1.200 secara tunai. Karena dia menerima uang, maka yang bertambah adalah akun kas sebesar 1.200. Dan di sisi kreditnya, karena ini merupakan pendapatan, maka yang dicatat di sisi kredit adalah akun pendapatan sebesar 1.200. Selanjutnya, pada tanggal 25, perusahaan ini menyatakan dan akan membayar prefer kepada Tuan Michael Sompotan sebesar $1.000 secara tunai. Jadi, akun yang didebit adalah prefer sebesar 1.000. Karena yang berkurang, karena dibayar tunai, makanya yang berkurang adalah kas di sisi kredit. Selanjutnya, membayar upah karyawan. Jadi kalau ketika dia mengatakan membayar, berarti dilakukan secara tunai. Jadi beban gaji, akunnya itu kalau upah itu beban gaji. Beban gaji sebesar 900, karena dia membayar berarti otomatis yang keluar adalah kasnya, berarti kasnya di sisi kredit. Lalu tanggal 30 juga melunasi hutang pada your company. Kita lihat, ini dia bayar hutang ini. Hutang yang dimaksud adalah ini. Ini hutangnya pada your company, yaitu 2.500. Jadi hutangnya di sisi debit karena akan dibayar. Jadi hutang ketika berkurang di sisi debit bertambah di sisi kredit. Hutangnya ini 2.500. Dan karena membayar hutang otomatis kas kita juga berkurang. Kas pada sebesar 2.500. Transaksi terakhir yaitu menerima fee Golf sebesar 750 secara tunai. Jadi secara tunai berarti kita menerima atau kas kita bertambah. Kalau kas bertambah berarti di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Kas sebesar 750 dan karena ini merupakan fee itu termasuk dalam golongan akun pendapatan. Jadi dia sisi kreditnya adalah pendapatan 750. Sudah sampai di sini jurnalnya, jurnal umum yang diminta itu sudah selesai. Jadi jurnal umumnya seperti ini ya. Jadi adik-adik boleh diperiksa lagi jurnal umum yang telah adik-adik buat, yang telah adik-adik masukkan. Apakah ini sudah benar, di cross check lagi apakah urutannya dan angka-angka ini sudah benar sesuai dengan yang Ibu bahas. Selanjutnya setelah buat jurnal, ini kita akan posting ke buku besar. Baik, sebelumnya jurnal umum itu Ibu buat dalam bentuk Word. Nah, untuk memudahkan Ibu lanjut buat dalam bentuk Excel. Nah, seperti ini bentuk jurnal umum ketika sudah Ibu salin ke dalam bentuk Excel. Ibu sudah buat dalam bentuk format buku besar. Nah, seperti ini buku besarnya. Jadi buku besar yang dibuat bentuk T yang simple.
Di sini ada akun kas, asuransi dibayar di muka, peralatan, tanah, gedung, hutang, modal, prive, pendapatan, beban iklan, dan beban gaji. Pastikan semua akun yang ada di dalam sini itu terwakili dalam buku besar. Ini akun kas yang akan kita posting. Dia akun kas itu kita coba lihat dari jurnal umumnya. Jurnal umumnya tanggal 1 Maret ini ada transaksi kas di sisi debit sebesar 60.000. Jadi yang kita akan salin di sini ini 1 Maret, di sisi debit dia bilang 60.000. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Di jurnal ini tanggal berapa lagi yang ada kas? Oh, ternyata ada di tanggal 3 Maret ada kas sebesar 38.000 di sisi kredit. 38.000 sisi kredit. Pastikan harus benar penempatan sisi debit dan kreditnya ya. Saldo ini harus tepat pada pengisian di sisi debit dan kredit. Selanjutnya ada tanggal berapa lagi yang ada transaksi kasnya? Oh, tanggal 5. Ternyata tanggal 5 itu membayar beban iklan secara tunai sebesar 1.600 di sisi kredit. 1.600. Lalu tanggal 6, 1.480. Selanjutnya peralatan tidak, ini tanggal 10 tidak dicatat karena tidak ada transaksi yang kaitannya dengan kas. Tanggal 18 ada kas, ini 1.200 di sisi debit. Lalu tanggal 25 membayar prive ada kas 1.000 di sisi kredit. Lalu kas lagi pada tanggal 30 900 di sisi kredit. Lalu tanggal 30 lagi kas di sisi kredit sebesar 2.500. Lalu ada kas sebesar 750 di sisi debit. 750. Untuk mencari saldo total akhir kas, yaitu menjumlahkan seluruh di sisi debit, lalu kita kurangi dengan seluruh yang ada di sisi kredit seperti ini. Tambah, lalu kita kurangi di sisi kredit. Kurang 1.600 kurang enter. Berarti untuk sementara saldo kasnya adalah 16.470. Selanjutnya setelah kas sudah didapatkan saldo akhirnya 16.470, kita akan pindah ke akun asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka ini kita boleh lihat di jurnal umumnya hanya terjadi satu kali, yaitu pada tanggal 6 Maret. 6 Maret itu sebesar, kita lihat 6 Maret sebesar 1.480 di sisi debit. Karena tidak ada lagi transaksi, kita bisa langsung lanjut ke total akhir. Jadi saldonya asuransi dibayar di muka itu sebesar 1.480 dolar. Selanjutnya kita masuk ke akun peralatan. Kita bisa lihat di sini akun peralatan itu terjadi pada tanggal 3 Maret dan 10 Maret. 3 Maretnya itu 6.000 di sisi debit. 6.000 dan tanggal 10 itu 2.500 juga di sisi debit. Itu artinya ada penambahan peralatan. Karena tidak ada lagi transaksi peralatan, kita bisa langsung jumlahkan pada total saldo sama dengan ini. Oke. Jadi totalnya saldo akun peralatan adalah 8.500.